Berjumpa kembali bersama saya, Nur Agustinus. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai aliran kas dalam perusahaan. Kas dalam arti adalah uang yang ada dalam perusahaan. Jadi kalau kita lihat gambar ini, maka uang dalam perusahaan atau aliran kas dalam perusahaan itu bisa keluar dan bisa juga masuk. Tentunya tiap perusahaan tujuannya adalah ingin mendapatkan keuntungan atau profit, sehingga sebaiknya uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Namun, selain keuntungan, kondisi kas juga harus diperhatikan, sebab jangan sampai kita kehabisan uang atau kehabisan kas sehingga tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban pembayaran. Di sini kita bisa lihat bahwa uang keluar itu bisa untuk pembelian aktiva tetap, pembayaran biaya-biaya administrasi dan penjualan termasuk upah buruh, biaya telepon, biaya listrik, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga untuk pembelian bahan mentah. Jika Anda usaha di bidang industri, maka Anda perlu membeli bahan-bahan mentah untuk diolah. Atau misalnya Anda usaha di bidang retail atau toko, maka Anda perlu membeli barang-barang yang dijual kembali. Kemudian pembayaran utang-utang Anda jika ada, dan pengambilan uang oleh pemilik yang disebut dengan prive. Misalnya saja Anda ingin membeli makan, sementara makan untuk keperluan pribadi, membeli nasi goreng, membeli bakso, biaya pengobatan yang untuk keperluan pribadi, maka itu termasuk prive. Jadi ada 5 hal. 1. Pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap itu bisa berupa tanah, rumah, furniture, komputer, mungkin juga motor, mesin-mesin, alat-alat kantor. Kemudian yang kedua adalah biaya administrasi dan penjualan. Dalam hal ini termasuk upah buruh, biaya listrik, biaya air, biaya telepon. Yang ketiga adalah pembelian bahan mentah atau barang yang Anda jual kembali. Keempat, pembayaran utang. Dan yang kelima adalah pengambilan uang oleh pemilik atau pribadi, yaitu yang disebut dengan prive. Kemudian ada juga aliran kas masuk, yaitu pertama misalnya penjualan aktiva tetap. Kalau Anda misalnya menjual rumah, menjual furniture yang milik kantor atau milik perusahaan, mungkin juga menjual motor dan sebagainya, Anda akan dapat uang, maka akan ada pemasukan. Jadi penjualan aktiva tetap merupakan salah satu cara mendapatkan pemasukan. Yang kedua adalah investasi pemilik. Jika pemilik melihat bahwa usahanya membutuhkan dana segar atau kekurangan dana, maka pemilik harus memberikan uang tambahan, maka itu termasuk uang masuk ke dalam kas yang berupa investasi. Yang ketiga adalah Anda juga bisa mendapatkan uang kas jika Anda melakukan pinjaman atau utang ke orang lain atau pihak lain. Kemudian, jika Anda berhasil menjual produk yang Anda jual, maka juga akan ada uang masuk. Atau jika penjualan itu masih belum dibayar oleh pelanggan, artinya merupakan piutang-piutang penjualan, maka ketika Anda berhasil mengumpulkan piutang itu dan mengkolek atau berhasil menagih piutang itu dan menjadi uang, maka itu uang masuk ke dalam kas. Dengan demikian, ada 5 hal di mana ada kemungkinan uang masuk ke dalam kas, yaitu pertama adalah penjualan aktiva tetap, kedua adalah investasi dari pemilik, ketiga adalah mendapatkan pinjaman atau utang, keempat adalah penjualan produk jadi atau kalau Anda toko adalah penjualan barang-barang yang Anda jual, dan kelima adalah pengumpulan dari piutang yang berhasil ditagih. Setiap proses aliran kas ini harus Anda catat, karena pencatatan itu menjadi sangat penting dalam kegiatan usaha. Untuk menjaga aliran kas ini, yang penting diperhatikan adalah misalnya hati-hatilah terhadap pengambilan prive, karena seringkali ketika Anda melihat uang kas banyak, lalu Anda mengambil prive tanpa terkendali. Kedua, hati-hatilah dengan piutang penjualan, sebab banyak sekali orang menjual barangnya tetapi belum dibayar oleh pembelinya. Artinya pelanggan-pelanggan yang Anda miliki banyak sekali utang ke Anda. Dengan demikian uangnya tidak ada dan akan menjadi hal yang buruk jika pelanggan Anda tidak membayar atau Anda tidak berhasil mengumpulkan uang dari piutang-piutang tersebut. Anda juga perlu hati-hati dalam pembelian aktiva tetap, jangan sampai terlalu boros. Biaya-biaya administrasi dan penjualan termasuk biaya-biaya usaha, biaya-biaya operasional harus diawasi dengan baik, juga jangan sampai tidak efisien. Tetapi harus diingat, jangan sampai Anda sangat efisien sehingga tidak efektif. Pembelian bahan mentah
atau barang-barang yang hendak Anda jual, yaitu Anda harus menghubungi atau mencari supplier-supplier yang bisa membantu usaha Anda dengan baik, misalnya kemudahan pembayaran atau kualitas bahan-bahan yang Anda inginkan. Demikian tentang aliran kas dalam perusahaan, sebetulnya sangat sederhana dan secara umum di setiap perusahaan hampir sama, namun detail-detailnya harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak Anda catat karena Anda sepelekan. Demikian dari saya, Nur Agustinus. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi pengembangan usaha Anda.